Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sekarang tolong kelasnya disiapkan dulu. Ya, oke. Siapa yang hadir hari ini? Tidak hadir hari ini siapa? Faisal yang tidak hadir bis. Ah, 2 orang. Alif 3 orang. Ya, oke. Mungkin lagi berhalangan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap toh? Nah, oke, silakan anak-anakku semua dibuka buku temanya, tema 3, halaman 16 dan halaman 17. Nah, oke. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang sumber daya alam, tak? Ada yang tahu sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi hari ini kita masih belajar tentang sumber daya alam, tapi fokus pelajaran kita hari ini adalah kenampakan alam. Jadi yang kita pelajari hari ini sebentar ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian sumber daya alamnya kita juga cari apa sumber daya alam yang dihasilkan dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian jenis-jenis pekerjaan orang yang tinggal di daerah tersebut. Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan 3 buah gambar. Silakan diamati. Nah, ini gambar pertama, ada gambar kedua, dan gambar ketiga. Kira-kira gambar pertama ini gambar apa? Pulau atau pantai? Pulau atau pantai? Nah, ini daerah pantai. Gambar kedua gambar. Ini gambar kedua gambar daerah apa ini? Daerah gunung, karena ini banyak bukit-bukit yang tinggi dan hijau. Kemudian gambar ketiga adalah gambar daerah sawah, atau ini biasanya daerah dataran rendah. Ini kan ada pohon kelapa. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita lanjut. Nah, untuk karakteristik alam, ini ada petanya karakteristik alam. Jadi mulai dari yang paling rendah atau daerah pantai sampai daerah yang paling tinggi. Nah, untuk hari ini kita pelajari 3 daerah tersebut. Yang pertama daerah pantai. Apa itu pantai? Pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut ini. Jadi pantai itu daerah yang berbatasan laut dengan berbatasan langsung dengan laut. Kemudian yang kedua, daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah itu daerah yang berada di ketinggian, ingat ini ketinggian berapa? 200 meter. Nah, kemudian yang ketiga, daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu ketinggiannya di atas 500 meter. Contohnya di Malino. Ada yang pernah ke Malino? Ada yang pernah ke Malino? Ada. Bagaimana cuacanya di sana? Dingin. Nah, karena dia berada di daerah ketinggian, bukan ketinggian. Oke, kita masuk ke karakteristik alam yang pertama, yaitu pantai. Ada yang pernah berlibur ke pantai? Ada. Nah, di sini ada CTI. Itu di Makassar ada CTI. Ada apa lagi? Ada Tanjung Bayam, Rekreasi. Ada Pantai Losari. Sari, Pantai Bira. Ada yang pernah ke Bira? Oke. Pasir Putih ya.
Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ini yang landai contohnya, dan ada pula yang terjal. Nah, ini yang bertebing-tebing. Kalau ada yang pernah ke Apalarang di sebelum Bira daerah Bulukumba, ini yang kita lihat bertebing. Jadi kita di atas, lautnya ada di bawah. Itu namanya tebing. Kalau yang di CPI atau Tanjung Bayam itu namanya daerah yang landai. Contohnya ini yang landai. Gambar pertama, gambar kedua ini yang tebing. Nah, jadi kita di atas, pantainya ada di bawah. Nah, kemudian pantai landai biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk usaha rumput laut. Orang-orang yang atau masyarakat yang tinggal di daerah pantai yang landai biasanya dimanfaatkan sama orang yang tinggal di situ untuk usaha rumput laut, untuk pembuatan garam, untuk perikanan tambak, dan digunakan sebagai objek wisata. Ada yang tahu apa itu objek wisata? Tempat rekreasi. Nah, kayak di CPI, di Pantai Losari, di Tanjung Bayam, Tanjung Bunga, itu semua tempat rekreasi. Bira juga termasuk. Oke, kita ke daerah yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai, di dekat pantai, dan beriklim panas. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa, jagung, kopi, dan tebu. Dataran rendah juga umumnya sebagai pusat kota dan pusat aktivitas masyarakat. Nah, contohnya yang sekarang kita ini di sini. Kita di Makassar itu daerah dataran rendah. Di sebelah kiri ada pantai, di sebelah kanan itu pegunungan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Jadi biasa dataran rendah itu umumnya biasa sebagai pusat kota dan pusat aktivitas masyarakat. Makanya biasanya lebih ramai di dataran rendah daripada di bagian gunung. Karena apa? Karena dataran rendah biasanya menjadi kota. Kota Makassar. Goa juga ada gunungnya, tapi kotanya itu bukan di atas gunung, tapi di dataran rendah. Kalau di atas itu cuma menjadi tempat wisata seperti Malino. Lanjut ke daerah dataran yang ketiga adalah dataran tinggi. Ini ada gambarnya, gambar pegunungan. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut dan beriklim sejuk. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, peternakan, dan usaha perkebunan. Kalau kita ke Malino, di Malino itu banyak sekali kita kalau ke pasar, kita ke pasar itu banyak sekali sayur-sayur dan buah-buahan kita dapat di pasar. Dan kalau kita bandingkan dengan harganya di kota itu lebih murah di atas. Kenapa? Karena di Malino itu atau dataran tinggi itu sumbernya. Jadi buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada di pasar di sini itu bersumber dari atas. Tapi harganya beda karena sudah ada transportasi untuk mengangkat ke sini, jadi harganya mahal. Tapi kalau kita ke Malino itu sangat murah. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang dihasilkan dari pantai. Nah, ada yang pernah lihat garam? Garam yang biasa dimasak mamanya di rumah. Nah, ini. Jadi salah satu sumber daya alam yang dihasilkan di daerah pantai yaitu yang pertama adalah garam. Ada yang tahu garam itu terbuat dari apa? Air laut. Itu garam terbuat dari air laut yang dijemur. Jadi kalau musim kemarau itu banyak garam, kalau musim hujan kurang garam.
Karena garam tidak bisa dibuat kalau pada saat musim hujan. Nah, kemudian sumber daya alam kedua adalah kelapa. Sumber daya alam ketiga adalah bakau. Ada yang tahu ini bakau apa? Nah, ini contohnya. Hutan bakau. Di sini ada hutan bakau tapi di samping tol, daerah samping tol. Hutan bakau. Kemudian rumput laut. Nah, ini rumput laut. Ada yang pernah lihat rumput laut? Ada sudah lihat rumput laut? Rumput laut itu diolah menjadi apa? Makan apa? Apa? Ada yang pernah makan jelly-jelly, agar-agar? Nah, itu dari rumput laut. Jadi rumput laut diolah menjadi agar-agar. Kemudian perikanan tambak atau kalau kita di sini biasa bilang empang. Di Pangkep, di Maros itu banyak empang. Lanjut, yang ketiga, sumber daya alam yang dihasilkan dari dataran tinggi. Ini ada beberapa gambarnya, gambar buah-buahan. Ini gambar apa ini? Peternakan sapi. Ini gambar pohon apa ini? Pohon karet. Nah, hasil sumber daya alam yang dihasilkan dari dataran tinggi. Yang pertama, hasil perkebunan seperti sayuran, buah-buahan, dan karet. Yang kedua, hasil peternakan seperti sapi perah. Ada yang tahu sapi perah itu apa? Sapi penghasil susu. Jadi ada sapi pedaging, ada sapi perah. Sapi pedaging itu sapi yang dipotong, diambil dagingnya. Kalau sapi perah, sapi yang menghasilkan susu. Kemudian hasil tambang seperti batu, kapur, dan belerang. Kemudian keragaman flora dan fauna. Apalagi ini flora dan fauna? Flora adalah flora ini apa? Flora ini apa? Flora itu tumbuhan. Fauna hewan. Jadi flora dan fauna adalah tumbuhan dan hewan. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke sumber daya alam yang dihasilkan di dataran rendah. Nah, ini ada gambar apa ini yang pertama? Ini peternakan ayam, bukan MKT. Ini yang kedua, padi. Sumber daya alam yang dihasilkan dari dataran rendah. Yang pertama, hasil pertanian seperti jagung, padi, tembakau. Kemudian hasil peternakan berupa ayam, kambing, bebek. Kemudian hasil tambang seperti pasir dan biji besi. Bukan biji besi, biji besi. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah pelajari sumber daya alamnya apa, kemudian daerahnya apa. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri. Nah, ini adalah contoh LKPD yang sebentar akan ditulis, dikerjakan. Jadi setiap kelompok mengerjakan, misalnya kelompok 1, saya bagi. Kelompok 1 mengerjakan lokasi dan ciri-ciri dari pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian kelompok 2 mengerjakan sumber daya alam dari pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian aktivitas penduduk atau pekerjaan penduduk yang tinggal di daerah pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi Bapak akan memberikan LKPD seperti ini. Silakan sebentar dikerja sesuai dengan petunjuknya. Jadi sebentar setiap kelompok mengutus satu temannya untuk naik ke atas ini untuk membacakan hasil apa yang sudah dikerja. Apa yang tulis? Terserah yang cantik-cantik tulisannya supaya bisa dibaca sama temannya. Ya, orang satu. Ada yang dapat semua?
atau jadi Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan diisi sesuai dengan kolomnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Kaki aja nah. Kasih sana-sana ini, kasih sana-sana. Sana-sana. Kita lihat kembali dulu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, silakan bertanya. Ya bisa, silakan.
Nah, oke, kelompok 1 silakan kelompok 1 Nail untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Lokasi dan ciri-ciri pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Lokasi dan ciri-ciri di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut dan beriklim sejuk. Lokasi dan ciri-ciri di dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai dan beriklim panas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, sumber daya alam yang ada dari pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Silakan naik kelompok 2. Suaranya dikasih besar, Nak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3, silakan untuk kelompok 3 naik ke atas bacakan. Yang lain tolong perhatikan temannya, Nak. Besar suaranya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi anakku sekalian, jadi yang kita pelajari hari ini adalah karakteristik alam. Di mana karakteristik alam itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, dataran rendah, dan ketiga dataran tinggi. Kita juga sudah pelajari sumber daya alam yang dihasilkan dari ketiga karakteristik tersebut. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang pekerjaan orang yang tinggal di daerah tersebut. Nah, untuk hari ini cukup sekian pelajarannya. Kita lanjutkan minggu depan hari Senin. Oke semua. Nah, sekarang silakan diperiksa macinya masing-masing. Apakah ada barang yang tertinggal? Barang-barangnya semua dimasukkan dalam tas. Ya, tadi LKPD-nya dikumpul. LKPD-nya tadi dikumpul, mana hasil kerjanya? Sudah. Oke, sudah. Buku cetaknya ya, kumpul buku cetaknya. Buku cetak kumpul di sini, nak kumpul di mejanya Bapak. Semua barang-barangnya diperhatikan.
Bisa siap-siap ketua kelas pimpin doanya. Ya, silakan disiapkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.